Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, terutama di bulan suci Ramadan ini. Baik sahabat Paradigma 45, pada kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah video yang cukup menarik untuk kita simak dan kita nonton bersama-sama, yaitu sebuah diskusi di channel Pada Suka TV yang moderatori oleh Pak D atau Pak Yusuf Mars, yang kemudian menghadirkan antara pendukung dua belah pihak, yaitu pendukung Balawi dan pendukung dari Kiai Haji Madudin Al-Bantani, yaitu antara Said Mudakori dan Gus Zaini, yang hari ini membela dan mendukung Balawi bahwa Balawi adalah merupakan cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti itu menurut pendapat dan merupakan bentuk dukungan dari Gus Zaini. Berbeda dengan kemudian termasuk saya dan Teku Mudakori atau Syed Mudakori, yang kemudian bersepakat dengan atau mendukung hasil tes dari Kiai Haji Madudin yang mengatakan bahwa Balawi itu bukan cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, pada diskusi ini kemudian Gus Zaini saya lihat tidak bersepakat kalau Teku Mudakori kemudian mendesak untuk kemudian menghadirkan kitab zaman yang bisa membuktikan bahwa memang Balawi adalah merupakan keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal tentu kita semua harus bersepakat bahwa kitab zaman itu adalah sebuah kitab yang kemudian bisa menjadi bukti apakah memang Balawi adalah cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Namun jika tidak, pendukung Balawi tidak bisa menghadirkan itu, berarti jelas dan pasti bahwa Balawi itu bukan keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya lihat Gus Zaini muter-muter dan kemudian seolah tidak paham dengan konsep apa yang kemudian disampaikan. Padahal untuk membuktikan itu memang kalaupun tidak dengan kitab zaman, Dr. Sugeng Sugiharto juga telah menyajikan kepada kita sebuah informasi yang begitu bagus, begitu luar biasa terkait dengan penelitiannya sebagai ahli biologi, yang kemudian menyajikan terkait dengan hasil tes dari beberapa orang Bani Alawi yang ada di Indonesia, itu bahkan sudah mencapai 180-an lebih, yang membuktikan bahwa DNA Amerika itu menunjukkan haplogrupnya adalah haplogrup G dan berbeda dengan haplogrup dari keturunan atau dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi jelas bahwa yang dihadirkan oleh Kiai Haji Madudin Al-Bantani dan kawan-kawan itu bukan cuma kitab zaman atau kitab yang kemudian menjelaskan bahwa Ahmad bin Isa tidak memiliki anak bernama Ubaidillah dan Bani Alawi itu terputus nasabnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Namun tes DNA juga telah membuktikan dan sudah ada sampel sekitar 180-an lebih yang membuktikan juga bahwa memang Balawi itu bukan keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi saya lihat Gus Zaini ini hanya mutar-mutar untuk kemudian mengalihkan perhatian dan mengelak bahwa dan terus melakukan pembelaannya terhadap Bani Alawi. Nah, seperti apa penyampaian dan bagaimana panasnya diskusi ini? Mari langsung saja kita simak dan kita saksikan berikut ini. Oke, saya bacakan kitab ya. Fa innal masadir allati yumkinu an nastatiya minhan nasab yajibu an takuna min kutubil ansabil qadimati al-qadimah allati kutibat fima qabla al-asr al-hadith haitsu kana an-nas aqraba ila ma'rifati usulihim aw ma'rifati mutawatirin an nasbihim ladaihim wa ladail akharin. Artinya nih Mas Denny, maka sesungguhnya segala sumber-sumber yang memungkinkan untuk kami dapatkan guna mengisbat suatu nasab, wajiblah sumber-sumber tersebut ya itu berasal dari kitab-kitab yang terdahulu yang dituliskan pada zaman sebelumnya. Sekiranya, ingat, sekiranya ada orang yang lebih dekat zamannya untuk mengetahui asal muasal nasab mereka dan mengetahui betul kemutawatiran nasab mereka di sisi mereka dan di sisi orang lain selain dari mereka. Itu sudah saya keluarkan hujahnya, dalilnya. Ya, sekarang saya minta sama kamu jawab dulu. Tolong tunjukkan kitab nasab yang lebih tua daripada Ali As-Sakran ya, yang menyebutkan Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Fadal.
Nah gitu dong. Kalau 5 menit awal Said Qori bacakan kitab ini ke saya pastikan 10 menit selesai perdebatan. Ya. Said Qori memahami kitab itu keliru. Saya akan buktikan. Yang pertama, Said Qori itu saya tanya, itu ucapan siapa? Mesti Said Qori mikir ucapan yang nulis. Itu sudah keliru. Itu adalah dia mengutip di internet. Ada di atasnya itu waroda fisabkah al-hasibiyah. Ada di situs internet. Wala tatimmu ma'rifatu ilmin nasabi atau an-nasabi al-ba'idi lisyahsi min kutubil ansabi al-mutadawalati illa bima'rifati tarihi abaihim wa maskoti ru'sihim atau ru'sihim. Ini sudah membuktikan bahwasanya kalau kamu mau memverifikasi nasab, nggak cukup cuman kitab. Artinya bukan perangkat paling utama Said Qori. Lalu dia bahas di bawahnya waroda fi syabkatil hasibiyah al-aliyah fi mauqi'i muntadayati asirin bahasa atau buhisa fihi fi nasabi asirin liman usifa atau wasofa bi annahu soda tahallul. Siapa soda tahallul itu? Ini ucapan siapa sebetulnya? Orang ini ngutip di internet. Kemudian kalau Said Qori baca di bawahnya setelah wajib kitab itu wa idza ta'adzara, apabila tidak bisa mengakses kitab-kitab lama, ada cara lain. Cukup sampai di sini kita paham bahwa nggak ada kemutlakannya. Jangan bohong. Anda belum membawa satu narasi yang katanya menunjuk kepada internet. Saya minta upahnya itu apa? Coba. Said Qori ini dulu dikasih kesempatan. Silakan Gus. Lanjut Gus. Jadi saya tunggu Said Qori baca ini dari tadi, nggak dibaca-baca. Mana sudah ya? Sebentar ya. Seharusnya dari tadi baca itu selesai perdebatan Said Qori ya. Saya pastikan ya. Enggak, banyak kok data dari kita. Ini nggak baca di layar saja ya. Tampilkan dulu ya. Jadi kalau saya baca dari atas, itu ada waroda fi syabka al-hadiyah. Al-hadiyah itu ada di situs internet. Saya bisa sekarang kita bahas satu-satu. Kalau ketik di internet ada itu membahas tentang qaubilah asir itu. Jadi kalimat dari mulai an-nasabu al-ba'id ya dillu ya. Donian itu sampai ke bawah sampai kepada intaha bit tahrif muyassaron, selesai dengan perubahan sedikit. Itu penulis kitab ini sedang menukil dari orang yang disebutnya soda tahallul. Ya. Di situ dijelaskan, saya tidak mau pakai hujah rubama kanal al-mas al-akhir awsat, tidak perlu itu. Tetapi dari mulai kitab nasab yang mau kita pakai, yang mungkin kita pakai, maka kitab nasab itu harus yang lama karena ini mengakses sejarah. Lalu kalau ta'adzar, apabila tidak bisa mencapai kitab, maka ada opsi, misalnya syair-syair yang lama, atau at-ta'lil al-mantiki, atau al-muhtoya, at-tarikhiyah, al-mutahah, situs-situs sejarah. Berarti ini objeknya penelitian, Said Qori, diteliti, didatangi situsnya, nggak ngubek-ngubek kitab nasab, lalu batalin nasab orang. Kitab Anda sendiri aja mengatakan begitu, Said Qori. Belum saya tambah dengan kelompok yang berdiri atas aslun ilmiyun adalah adamul wijdan layak nih al-adab. Itu jelas. Kenapa? Karena kitab-kitab yang ditulis itu adalah yang mereka tahu. Di mana namanya pengetahuan mereka, ya tafinuhu al-khoto' wan nisyan, sangat mungkin bisa keliru, sehingga butuhlah pengkajian sejarah yang lebih lengkap. Selesai perdebatan Said Qori. Jadi hujah Anda membawakan kitab sezaman, terbalik hujahnya. Itu aja. Baik. Ya, ada tanggapan Said Qori, silakan. Tanggapannya tanggapan bohong. Bicara baca kitab nggak dihadirkan kitabnya. Coba hadirkan dulu. Saya sudah kirim itu datanya. Gimana menghadirkannya? Oh ya, sekali ya saya layani ya. Karena ini mungkin gimana saya kirim kemana? Coba baca wurida fi syabkatil hasibatil aliyah. Ayo pengen saya simak. Waroda fi syabka al-hadidiyah. Tertuang Dibaca dulu. Udah Said Qori, udah. Jangan lari-lari, ini saya ingin tahu ini komentar siapa ini. Ayo, silakan.
Said Qori ini Anda baca dulu wala tatimmu ma'rifah. Ma'rifatul nasabi suci itu penulis siapa? Ungkapan siapa? Ungkapan penulis bukan? Nah, itu ungkapan penulisnya. Oke. Coba baca dulu. Coba baca diartikan coba. Said Qori ini. Ya, jangan narasi kemana-mana. Jangan narasi kemana-mana. Kembali ke konsep. Kembali ke konsep. Ayo, coba kembali ke konsep. Jangan lari, aduh, jangan lari. Anda saya terjebak di dalam narasi Anda sendiri. Saya baca. Saya ladeni ya. Saya ladeni. Saya pastikan cara baca saya lebih enak daripada Said Qori baca ya. Wala tatimmu ma'rifatun nasabi al-ba'idi ya li syahsi. Dan tidak akan bisa sempurna mengetahui nasabnya seseorang min kutubil ansabi al-mutadawalati, hanya dari kitab-kitab nasab yang sudah tertulis, illa bima'rifati tarihi abaihi wa masqati ra'sihi, kecuali harus juga terlacak bagaimana sejarah leluhur mereka dan masqati ra'si, mereka lahir di mana ya. Kemudian Stop. ya. Di sini saya mau nanya. Tariknya bapaknya, kakek moyangnya, Ubaidillah dari mana? Ini Said Qori sudah kata Balawi. Pertanyaan saya tentang teori nasabnya dibaca kitabnya nggak selesai, sehingga isinya jadi terbolak-balik. Pertanyaannya narasi di atas. Cara narasi kan sudah saya bilang, kalau Anda pahamkan bacaan tulisan kayak gitu, semua orang bisa, Bang. Anak kecil juga bisa. Pahamnya kayak mana itu? Kan begini, tidak makanya akan pernah mengetahui nasab orang yang jauh. Berarti yang dimaksud siapa nih? Kita bicara Ubaidillah, nasabnya jauh, Ubaidillah nih, ya. Kalau berdasarkan kitab-kitab nasab saja, ya. Terkecuali dengan mengetahui sejarah bapaknya. Sekarang saya tanya, dari mana sejarah Ubaidillah? Termaktub dari mana kita bisa mengetahui sejarah Ubaidillah? Coba jawab dulu. Anda tadi mengatakan tapi begini dulu. Ini narasi awal ini masih mengharuskan kitab sezaman. Kalau tidak ada batal atau bagaimana? Itu aja dulu. Bentar. Lari ke, jangan kaki, jangan takut dengan kitab sejaman. Kok takut kali sama kitab sejaman? Tenang aja, tenang. Yang saya ingin sepaham apa Said Qori baca kitab itu aja. Nggak usah bicara nasab orang. Ya, sebentar, Said Qori. Saya akan buktikan 3 poin di sini. Sebentar. Pertanyaan Said Qori jelas dan padat. Silakan, jangan dikomentari dulu sama Gus ini sebelum Gus Qori Said Qori bertanya tuntas. Jangan dipotong. Tangguh Qori. Tadi Gus Jaini kan baca kitab. Wala tatimmu ma'rifatun nasabil ba'idil li syakhsi min kutubil ansabil mutadawalati illa bi ma'rifati tarihi abaihi wa masqati ra'sihi. Ya, itu saya perlu tanya di situ. Tidak akan sempurna mengetahui. Jangan dibantah, santai dulu, jangan takut, jangan grogi lah, santai. Udah bisa santai belum? Kopi dulu kamu. Biar nilai. Siap. Silakan. Tadi mengatakan di matan kitab ini kan jelas dibilang tidak akan sempurna mengetahui nasab orang yang jauh, kan gitu, ya nggak?
kalau kita cuma berdasarkan kitab-kitab yang mutadawalah, makna mutadawalah itu yang kita dapatkan pada saat itu, nggak cukup. Terkecuali baru bisa cukup sempurna, berarti pakai kitab-kitab nasab, itu pahamnya loh. Pakai kitab-kitab nasab, sekaligus memakai pengetahuan tarikh bapak-bapaknya. Sekarang saya tanya, dari mana diketahui tarikh bapaknya Ali Asakron, kakeknya Ali Asakron yang namanya Ubaidillah? Tarikhnya di mana? Siapa yang mengungkapkan tarikhnya? Coba dijawab. Karena narasi kemana-mana, itu yang saya perlukan. Saya akan nurut ya, saya akan nurut sampai Said Qori nanti juga menemukan kebenaran ya, pelan-pelan ya. Kalau bertanya dari mana kita tahu tarikhnya Ubaidillah, itu ya kita baca tentang kitab Ubaidillah ada. Ubaidillah kapan hijrahnya ada. Nanti pasti pertanyaannya itu kitab tahun berapa? Itu sezaman atau tidak? Saya tahu arahnya Said Qori. Nanti kembali lagi kepada harus sezaman. Kan muter-muter di situ pada akhirnya. Ini intinya adalah sedang ingin saya tunjukkan kepada Said Qori bahwa Said Qori baca narasi itu motong 2 baris bertentangan dengan narasi di atasnya dan narasi di bawahnya. Pertentangannya di mana? Di situ ada jelas. Kitabnya harus sezaman. Kalau tidak bisa, berarti kan ada opsi. Maka ada sumber yang lain. Makanya saya bilang, beda kita bicara kutub dengan sumber. Karena kalau kita biarkan dulu Gus Yani memaparkan. Silakan Gus. Jadi di situ dijelaskan, bahkan kalau Said Qori baca sampai bawah, tidak akan pernah ada nasab yang jami'ul butunnya itu akan terdaftar di dalam kitab nasab. Semuanya terdaftar itu tidak ada begitu. Kenapa Said Qori ini ngotot? Kenapa Said Qori ini masih lalu membawa lagi ke Ubaidillah? Ya karena Said Qori itu ingin bicara nasab orang. Saya tidak mau bicara nasab orang. Saya bicara pengetahuan dasar saja. Anda baca kitab saja itu dipotong di situ. Itu keliru fatal memahaminya. Karena dia membuat satu garisan. Maka kitab nasab yang mungkin kita pakai yumkinu an-nastakia atau an-hakiko itu tajibu antakuna minal kutubi al-qodimah. Itu pun qodimah nggak mesti sezaman, artinya kitab lama. Bukan kitab yang sekarang. Karena kita bisa bicara sejarah berarti masa lalu. Kemudian di situ ada, kalau tidak bisa, tidak ada. Ada di situ at-taklil al-mantiki. Taklil mantiki itu apa? Rasionalisasi. Kita lihat bagaimana kenyataannya di Yaman. Apakah ini palsu semua? Kuburannya ada di situ, apakah itu palsu semua? Itu namanya taklil mantiki. Jadi kalau mau mentelaah nasab, menggunakan kitab nasab, ngegas kitab sezaman, nggak ada kitab sezaman batal, itu bertentangan dengan kitab-kitab nasab yang dibacanya. Itu saja. Makanya saya bilang, kalau sejak awal baca kitab ini, selesai persoalan. Apalagi misalnya membawa narasinya Gus Jazuli, at-Thoriqil Awal, itu diperkosa itu dibacanya. Ada 3 poin di situ. 2 poin. Udah kelamaan, ente ngomongnya kelamaan, nggak jelas. Narasinya nggak ketemu. Gini. Pak, saya tanya. Ya, Gus Jaini baca kitab itu acak udut. Jadi nggak urut. Jadi ini Mbak Gus Yani, ya, kalau baca kitab satu persatu dipretelin dulu mafhumnya. Ya, Begini biasa. Biasanya ini nggak biasa baca kitab kuliah. Cuman bisa berretorika gini Gus Yani. Oke. Begini. Sekarang saya yang baca, kamu yang dengar ya. Saya yang baca, kamu yang dengar. Silakan. Ya. Oke ya. Fa'innal masadir itu, fa itu adalah menjawab kekeliruan daripada yang terdapat di dalam syabkah tadi yang ada di internet. Jadi fa ini dimaksudkan fa'lam annal masadir. Sorry, itu masih dulu. Aku lagi mengatakan biar kamu pintar. Biar kamu pintar. Kalau kamu cuma bantah doang, itu namanya kamu lagi mending ketemu 4 mata aja. Siap. Mari saya kasih waktu. Silakan. Nanti ditanggapi oleh Gus Yani. Silakan. Ya, pertama harus diketahui ya bahwa dalam memverifikasi suatu nasab, ya, pertama wajib sumber
keterangan nasab itu berdasarkan kitab-kitab yang terdahulu, artinya kitab-kitab yang tua. Ya, kitab-kitab yang tua. Bagaimana kitab yang tua dimaksudkan? Gitu ya. Allati kutibat fima qablal asr hadis. Artinya kitab yang dituliskan pada masa sebelum masa sekarang. Artinya misalkan kita mau ngebahas Ali Asakron nasabnya, berarti kita harus membicarakan ya kitab dasar nasab yang lebih tua daripada Ali Asakron, gitu loh. Terus ketika sudah kita ketemu, kita periksa lagi apakah kakeknya Ali Asakron ini termaktub di dalam kitab-kitab tua lagi. Gitu, itu namanya ittisal muttasilul sanad, gitu loh. Oke? Jangan baca dulu, jangan ya. Di sini diterangkan lagi Ustaz ini, haitsu kana nasu aqraba ila ma'rifati usulihim. Artinya sekira-kira ada orang di masa itu ya, atau masa yang dekat dengan masa itu yang mengetahui dasar-dasar usul mereka, dasar-dasar nasab mereka. Itu yang kita pakai. Nah, terus Gus Zaini bernarasi bahwa ada lagi, kalau itu nggak didapat, boleh kita mencari dari dasar lain seperti syair Arab. Itu kan narasi, baca dulu kitabnya biar urut. Gitu loh. Pertanyaan saya, kenapa kok baca dulu lah, baca. santai makanya. Ya, baca. Walladhi, oke, tenang aja. Walladhi bana alaihi al-mu'arrikhuna al-haditha an ansabir rijali wal qabail haitsul ihtimamu bin nasabi kana min ahammil ulumi allati yahtamu biha al-arabu fi tilkal marhalah. Artinya yang menjadi dasar pembahasan para sejarawan alitar tentang silsilah nasab manusia dan suku-suku atau kabilah-kabilah yang disebabkan oleh minatnya orang Arab terhadap silsilah nasabnya itu merupakan salah satu ilmu pengetahuan terpenting yang sangat diminati oleh mereka. Pertama, nah itu kita udah paham. Di sini wa indama yata'azzaru alaina al-husulu ala masdarin fi kutubin nasabi an hadhihi al-qabilah aw tilka fa innal masdar al-akhir fa innal masdar al-ukhra al-maqbul akhir atau ukhra akhir bahasa fa innal masdar al-akhira al-maqbulu huwa الشعر العربي القديم والإشارة التاريخية إلى رجال القبيلة. Artinya apa? Ketika kami tidak dapat memperoleh sumber-sumber dari kitab-kitab silsilah, artinya dari kitab-kitab qadimah, gitu loh, ya, tentang suku itu atau suku ini atau kabilah itu atau kabilah ini, ya, maka sumber lain yang dapat diterima adalah puisinya bangsa Arab kuno dan referensi sejarah lain tentang lelaki suku tersebut, ya. Artinya saya ingin tanya juga, ya, apa yang ingin saya tanyakan, mana syair daripada orang Arab yang terdahulu, ya, yang menyebutkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa? Itu aja kok repot. Ayo jawab.